Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya. Udara menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Sebenarnya dalam KD ini ada 3 tujuan pembelajaran, tapi untuk hari ini kita hanya membahas 2 tujuan pembelajaran saja. Nah, materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Jadi tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi jurnal penutup dengan benar dan tepat. Lalu yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi neraca saldo setelah penutupan dengan baik dan benar. Nah, tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Kira-kira apakah kalian masih ingat tahapan sebelumnya apa? Coba sebutkan. Saya Ya, silakan Nika. tahap sebelumnya ada membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Iya, pintar sekali ya. Nika masih ingat materi sebelumnya apa? Nah, jadi tahap sebelumnya, sebelum tahap penutupan, ada membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, untuk mendapatkan informasi keuangan yang sesuai dengan standar IFRS, maka semua tahapan-tahapan akuntansi harus dilakukan. Seperti halnya perusahaan jasa, perusahaan dagang mempunyai tahapan penutupan. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Setelah itu, kalian nanti akan melakukan diskusi dengan kelompok. Nah, materinya akan ditampilkan pada layar LCD ya. Tolong diperhatikan ya. Ibu akan mulai menjelaskan. Yang pertama, ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup merupakan ayat jurnal yang digunakan pada perusahaan akuntansi dengan tujuan menghapus atau menghilangkan saldo akun sementara agar dapat digunakan pada proses transaksi periode berikutnya. Apa kalian tahu apa saja akun-akun yang akan ditutup? Yang bisa menjawab akan mendapatkan poin dari Ibu ya. Saya bu. Silakan Nika. Akun persediaan barang dagang awal, penghasilan ke akun ikhtisar laba rugi, beban prive, dan laba rugi perusahaan. Ya, benar sekali jawabannya. Nika dapat poin tambahan dari Ibu ya. Jadi, jurnal penutup dilakukan untuk menutup akun-akun persediaan barang dagang awal, penghasilan ke akun ikhtisar laba rugi, beban prive, dan laba rugi perusahaan. Nah, berikut ini adalah jurnal penutup akun pendapatan. Jadi, penjualannya di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Namun, jika perusahaan memiliki akun pendapatan lain seperti pendapatan di luar usaha, contohnya pendapatan bunga dan pendapatan sewa,
Apa kalian tahu kira-kira bentuk jurnal penutupnya seperti apa? Sewu. Gantian ya, Rendra dulu silakan biar dapat poin. Jadi penulisan jurnal penutupnya itu pendapatan sewa, pendapatan bunga di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit, Bu. Iya, tepat sekali jawabannya. Dapat poin ya dari Ibu. Nah, Yeay. akun pendapatan tersebut ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ada jurnal penutup akun beban. Jadi akun beban operasional ditutup dengan cara mengkredit sejumlah beban yang ada di laporan laba rugi. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya, seperti di LCD, yaitu ikhtisar laba ruginya di debit dan beban. Misalkan ada beban gaji, beban bunga, dan beban asuransi, itu di kredit. Nah, selanjutnya jurnal penutup akun laba atau rugi. Setiap perusahaan itu kan pasti mengalami laba ataupun rugi kan. Nah, kira-kira apa kalian tahu jika suatu perusahaan memperoleh laba itu jurnal penutupnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Silakan Rendra dijawab. Rendra nggak tahu ya. Sebelahnya silahkan. Nggak tahu lagi. Sebelahnya? Ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Iya, tepat sekali jawabannya. Dapat poin lagi ya. Nah, jadi jika perusahaan memperoleh laba, maka jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi di debit dan modalnya di kredit. Nah, jika perusahaan mengalami kerugian, maka jurnal penutupnya adalah modal di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Selanjutnya, jurnal penutup akun prefer. Pada saldo normal, prefer dicatat pada sisi debit. Nah, tapi pada jurnal penutup, prefer akan dicatat pada sisi kredit dan yang di debit adalah akun modal. Nah, berikutnya adalah contoh pembuatan jurnal penutup. Ini dari kertas kerja ya. Nah, ini adalah akun-akun yang dicatat pada jurnal penutup. Yang pertama ada penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, ikhtisar laba rugi, dan ikhtisar laba ruginya itu di kredit sejumlah akun penjualan, retur pembelian, potongan pembelian. Itu semua dijumlah, tapi untuk penulisan ikhtisar laba ruginya itu ditaruh pada sebelah kredit. Nah, untuk akun beban dan beberapa akun lainnya yang ditulis pada sisi kredit itu sama cara penulisannya, tapi ikhtisar laba ruginya itu ditaruh sebelah debit. Selanjutnya, ini adalah contoh pengerjaan jurnal penutup akun prefer. Kalian lihat ya, itu adalah jumlah prefer yang diambil dari kertas kerjanya sejumlah 10.000. Kira-kira ada yang ingat bagaimana bentuk jurnal penutup dari akun prefer? Saya Ya, silahkan. modal di debit dan prefer di kredit. Sebesar berapa?
Sebesar 10.000, Bu. Ya, tepat sekali. 10.000 ya, jadi jumlahnya sesuai dengan kertas kerja. Tidak apa-apa, yang penting kalian berani untuk menjawab. Akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Yang lainnya berusaha ya, biar dapat poin. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada penulisan jurnal penutup untuk akun laba rugi. Nah, ini perusahaannya memperoleh laba. Jadi kira-kira bagaimana penulisannya? Ada yang ingat? Ya, silahkan Tendra. Jadi perusahaan mendapat laba, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit, Bu. Ya, tepat sekali jawabannya. Jadi akun ikhtisar laba ruginya itu di debit sebesar 20.883 sesuai dengan yang telah ditulis pada kertas kerja. Nah, untuk akun modalnya akan kalian kredit sebesar 20.883. Tepat sekali ya jawaban teman kalian. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang jurnal penutupnya. Kira-kira apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Loh, Bu. Oke, kita lanjut dulu ya pada materi selanjutnya, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan merupakan daftar saldo yang memuat akun-akun real seperti harta, utang, dan modal. Jadi, tujuan penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah mengontrol pencatatan buku besar pada akhir periode yang akan digunakan sebagai neraca awal untuk pembukuan periode berikutnya. Ini adalah materi tentang praktek pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Jadi ini adalah akun-akun yang akan dimasukkan pada neraca saldo setelah penutupan, yaitu kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko. Nah, akun-akun itu akan didebit. Nah, bagaimana akun yang dikredit? Kira-kira apa saja? Apa di kelas ini ada yang tahu? Apa kalian sudah membaca sebelum pembelajaran hari ini? Belum. Nah, jadi akun-akun yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, utang gaji beban penjualan, utang gaji beban kantor, dan modal. Itu adalah akun-akun yang dikredit. Kira-kira kalian akan dapat akun-akun tersebut itu dari mana sih? Saya Ya, silahkan nih Kak. kertas kerja. Ya, jadi kalian akan menulis akun-akun semua itu dan juga nominalnya dari kertas kerja yang akan kalian pindahkan pada neraca saldo setelah penutupan. Oh iya, Ibu hampir lupa. Jadi, pada neraca saldo setelah penutupan itu terdapat akun modal. Namun, akun modal tersebut bukan didapat dari kertas kerja,
Lah terus didapat dari mana, Bu? Nah, akun tersebut merupakan akun modal akhir yang didapat dari laporan perubahan modal yang sudah kalian kerjakan pada tahap sebelum tahapan penutupan ya. Jadi misal ada tugas, kalian harus benar-benar teliti mengerjakannya. Seperti itu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum, Bu. Kalau begitu saya bertanya. Jika ada akun kas, maka akun tersebut akan berada di sebelah debit atau kredit. Debit. Iya, pinter sekali. Nika banyak sekali ya mendapat poin hari ini. Kira-kira dari penjelasan Ibu hari ini apa ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Kita akan diskusi dan akan Ibu bagi kelompok. Sudah Ibu siapkan? Sebentar, saya sebutkan ya. Jadi kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok, beranggotakan 5 orang. Jadi kelompok pertama adalah Ardia, Devi, Nika, Fajar, Rina. Jangan lupa dicatat. Kelompok 2, Divya, Rendra, Berli, Vivi, Dila. Kelompok 3, Eca, Arini, Fatul, Devi, Febri. Dan yang keempat adalah Arden, Distri, Cindy, Indri, Fatia. Kalian boleh pindah ke kelompok masing-masing. Kalian akan Ibu beri waktu selama 7 menit. Dan setelah ini akan Ibu bagi LKPD-nya. Dan silahkan kalian kerjakan. Jika ada kendala, silahkan angkat tangan ya. Ada kendala apa tidak? Tidak, Tidak. Bu. Sudah selesai apa belum? Sudah. Belum. Habis ini, Bu. Kalau sudah, nanti dipresentasikan ya. Sudah, Bu. Kita mulai ya presentasinya. Akan dimulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, akun Ikhtisarala Barugi didebit sebesar 50 juta. Akun pembelian dikredit sebesar 50 juta. Akun Ikhtisarala Barugi. Selanjutnya, akun Ikhtisarala Barugi didebit sebesar 1 juta. Akun beban angkut pembelian dikredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, akun Ikhtisarala Barugi didebit sebesar 20 juta dan akun beban gaji dikredit sebesar 20 juta. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk mengontrol pencatatan buku besar pada akhir periode yang akan digunakan sebagai neraca awal untuk pembukuan periode selanjutnya. Sudah selesai dari kelompok 1? Sudah. Ya. Selanjutnya kelompok 2, silahkan perwakilan kelompoknya maju. Saya Narendra dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab LKPD pertemuan pertama. Soal yang pertama, buatlah jurnal penutup unit desa makmur untuk akun-akun yang perlu dilakukan penutupan. Nah, di sini kami membagi menjadi 3. Ada ikhtisar laba rugi yang pertama, yaitu sebesar 50 juta masuk di kolom debit. Dan selanjutnya adalah akun pembelian yang masuk di kolom kredit. Yang kedua adalah ikhtisar laba rugi yang masuk di kolom debit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah beban angkat pembelian
sebesar 1 juta rupiah dalam akun kredit. Dan yang ketiga adalah ikhtisar laba rugi sebesar 20 juta pada akun debit dan beban gaji pada akun kredit. Nah, untuk yang nomor 2, yaitu jelaskan tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk mengontrol pencatatan buku besar pada akhir periode yang akan digunakan sebagai neraca awal untuk pembukuan periode selanjutnya. Jadi begitu Bu, presentasi dari kelompok 2, terima kasih. Ya, terima kasih ya atas presentasinya. Selanjutnya dari kelompok 3, silahkan perwakilannya siapa? Saya, Eja. Ya, silahkan. Selamat siang, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, akun ikhtisar laba rugi berada pada akun debit sebesar 50 juta, akun pembelian berada di bagian kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi di bagian debit sebesar 1 juta, dan akun beban angkut pembelian di bagian kredit sebesar 1 juta. Yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi di bagian kredit sebesar 20 juta dan akun beban gaji di bagian debit sebesar 20 juta. Tujuan dari pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk mengontrol pencatatan buku besar pada akhir periode yang akan digunakan sebagai neraca awal untuk pembukuan periode selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Sudah selesai? Sudah. Dilanjutkan dengan kelompok 4. Silakan perwakilannya. Baik Bu, saya kelompok 4, nama saya Arden, dan saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Yang pertama yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 50 juta di debit. Setelah itu pembelian yang masuk di kolom kredit sama 50 juta juga. Terus ikhtisar laba rugi sebesar 1 juta di kolom kredit. Setelah itu beban angkut pembelian 1 juta di kolom kredit. Setelah itu ikhtisar laba rugi 20 juta di kolom kredit dan beban gaji 20 juta di kolom kredit juga. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu tujuannya untuk mengontrol pencatatan buku besar pada awal periode yang akan digunakan sebagai neraca awal untuk pembukuan selanjutnya. Begitu Bu, dari kelompok kami. Sudah selesai presentasinya dari kelompok 4? Sudah Bu. Oke, Ibu simpulkan dulu ya hasil diskusi hari ini. Jadi dari hasil pengerjaan jurnal penutup menunjukkan bahwa terdapat akun beban dan pembelian yang dapat ditutup dengan penulisan ikhtisar laba rugi di debit, sedangkan akun beban dan pembeliannya di kredit. Nah, tujuan dari pembuatan neraca saldo itu untuk mengontrol pencatatan buku besar pada akhir periode yang mana akan digunakan pada neraca awal pada pembukuan selanjutnya atau periode awal. Nah, berdasarkan hasil diskusi hari ini, ada beberapa kelompok yang menjawabnya belum tepat ya. Jadi Ibu putuskan untuk mengadakan latihan mandiri dengan bentuk penugasan rumah yang akan kalian kumpulkan pada hari Jumat. Kalian kumpulkan di meja Ibu agar pertemuan selanjutnya bisa kita koreksi bersama. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena itu akan menilai kemampuan kalian, apakah benar-benar paham pada KD ini dan akan mempersiapkan kalian pada tujuan pembelajaran selanjutnya. Nah, kita sudah memasuki tahap akhir pada kegiatan pembelajaran hari ini.
Kira-kira siapa yang mau membantu untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari? Saya. Ya, silahkan Nika. Yang pertama, untuk jurnal penutup. Tujuan pembuatan jurnal penutup yaitu untuk menghapus saldo akun sementara dan terdiri dari menutup akun nominal, menutup akun prive, dan menutup akun laba rugi. Untuk neraca saldo setelah penutupan tujuannya untuk mengontrol pencatatan buku besar pada akhir periode. Terima kasih ya sudah dibantu untuk menyimpulkan. Nah, untuk memastikan pemahaman kalian tentang materi jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutup, Ibu akan mengadakan tes lisan, yang mana jika bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan poin 20. Sistemnya yaitu siapa cepat dia dapat. Sudah siap? Siap. Siap. Harus siap ya. Ibu mulai. Nanti akan ada 5 soal. Yang pertama, jika perusahaan mendapat keuntungan, akun modal pada jurnal penutup akan dicatat di sebelah. Ya. Silakan Nika. Kredit. Ya benar, dapat poin 20 ya. Ibu catat dulu. Selanjutnya, yang kedua yaitu akun yang didebit ketika menutup akun prive adalah akun. Ya. Silahkan Rendra. Modal. Ya benar, dapat poin 20 ya. Selanjutnya, neraca saldo disebut juga. Ya Rendra. Balance sheet. Betul sekali ya, dapat poin 20. Berikutnya, apakah modal merupakan akun yang ada dalam neraca saldo setelah penutupan? Ya. Rendra silakan. Tidak. Salah. Ayo siapa yang bisa menjawab? Ya silakan Nika. Ya benar. Nika yang dapat poin 20 ya. Selanjutnya, ini agak panjang ya, mohon diperhatikan. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan adalah. Ya. Silakan Nika. Memastikan jumlah kedua sisi seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Ya benar ya, dapat poin 20. Nah, tes lisannya sudah selesai. Karena tes lisannya sudah selesai, Ibu ingin menanyakan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira pada pertemuan selanjutnya, jika kita menggunakan model explicit instruction, apakah kalian setuju? Setuju. Tidak. Apa ada masukan? Ada Bu. Kalau dari saya mungkin bisa ditambah game Bu, dan gambar, biar seru. Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan metode yang lebih menarik ya, yang ada gamenya. Nah, sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Alangkah baiknya kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Silahkan dipimpin doanya. Doa menurut keyakinan masing-masing. Persilakan. Terima kasih ya sudah dipimpin doanya. Sekian untuk hari ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.